Oke, kita masuk ke chapter pertama yaitu tentang memori. Untuk sebelumnya itu teman-teman tahu nggak sih komputer itu bentuknya kayak gimana? Pasti sering nemu lah ya komputer bentuknya kayak gimana, apalagi gampang tuh ditemuinnya kayak di lab kampus, di sekolah, di minimarket, dan lain sebagainya. Nah, uniknya, komputer yang kita gunakan setiap hari sebenarnya itu sebuah sistem yang luar biasa banget. Terutama, sistem komputer ini nggak bisa berdiri sendiri, melainkan kerjasama dengan tiga elemen utama, seperti hardware, software, dan tentu saja pengguna. Jika kita mengintip ke bagian hardware utama, kita akan menemukan tiga penggerak komputer, yaitu CPU, perangkat input-output, dan juga memori. By the way, apa sih sebenarnya memori itu? Sini aku jelasin. Jadi teman-teman, memori adalah komponen atau perangkat yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, dan instruksi program sehingga dapat digunakan oleh CPU saat menjalankan proses pada komputer. Nah, ibaratnya itu kayak meja nih. Kalau mejanya besar, maka kalian bisa tuh nambahin atau naruh banyak barang yang kalian pengen ditaruh, kayak buku, pensil, dan lain sebagainya. Semakin besar mejanya, maka semakin mudah mendapatkan buku tersebut. Selamat berjuang. Di bagian memori, itu tuh ada tingkatannya guys. Jadi tingkatannya yang pertama adalah register. Nah, apa sih itu register? Register itu adalah memori dengan ukuran kapasitas paling kecil, namun memiliki kecepatan yang sangat kencang sehingga tidak ada tandingannya. Register itu terletak di dalam inti CPU yang dirancang khusus agar instruksi bisa dieksekusi secara instan. Dan untuk di tingkatan kedua, yaitu di bawahnya register, itu namanya cache memory. Jadi cache memory itu adalah memori super cepat yang posisinya itu berada di antara CPU dan RAM. Fungsinya sangat penting, yaitu menyimpan data dan instruksi yang paling sering Anda gunakan. Sehingga CPU nggak perlu repot nih mencari terlalu jauh dan menunggu lama data yang ingin ia cari. Dan yang ketiga itu adalah main memory, yaitu nama lainnya adalah RAM. Nah, RAM itu adalah tempat penyimpanan sementara untuk semua program dan data saat komputer sedang menyala dan bekerja. Tanpa RAM yang cukup, komputer pasti akan terasa lambat dan tersendat. Dan terakhir adalah secondary memory. Nah, secondary memory itu berbeda dengan RAM guys. Jadi, memori ini fungsinya untuk penyimpanan data permanen, contohnya SSD, HDD, dan lain sebagainya. Oke, setelah kita membahas CPU dan memori bersama Mas Imam, sekarang kita beralih ke bagian yang membuat komputer bisa berinteraksi dengan dunia luar. Mari kita bahas input-output atau I/O. I/O apa sih? I/O merupakan sebuah proses komunikasi penting antara sistem komputer Anda dengan berbagai perangkat eksternal. Contohnya, ada keyboard, ada mouse, ada monitor yang kita lihat sehari-hari. Tanpa sistem I/O, komputer tercanggih sekalipun tidak akan ada gunanya. Karena kita tuh tidak bisa memasukkan perintah atau melihat hasilnya, outputnya. Perangkat ini sangat akrab dalam keseharian kita. Ya, sesuai yang aku sebut tadi, berdasarkan cara kerjanya dan siapa yang menggunakannya. Perangkat eksternal peripheral ini tuh dibagi menjadi 3 kategori utama. Mari kita kelompokkan satu persatu. Untuk yang kategori pertama ada human readable atau perangkat yang dapat dibaca dan digunakan langsung oleh manusia. Sesuai namanya, perangkat ini tuh dirancang agar kita bisa berinteraksi dengan komputer secara visual, audio, maupun sentuhan. Contoh paling umum di kategori ini tuh ada keyboard untuk mengetik, monitor untuk melihat hasil output, terus ada printer untuk mencetak dokumen, ada speaker untuk mengeluarkan suara, dan yang lain-lain. Terus untuk kategori kedua, machine readable. Ini tuh beda banget sama yang sebelumnya. Perangkat ini tuh digunakan oleh mesin atau perangkat lain untuk saling bertukar instruksi. Bahasanya hanya dimulai oleh sistem komputer itu sendiri. Jadi itu kita nggak bakal ngerti apapun yang ada di mesin readable ini. Contohnya itu dari perangkat mesin readable adalah berbagai macam sensor
kayak sensor pendeteksi suhu, sensor gerak, atau disk penyimpanan magnetik. Nah, udah sampai yang terakhir nih. Kategori terakhir atau ketiga, itu tuh communication device atau perangkat komunikasi. Di era digital saat ini, perangkat inilah yang paling sibuk. Fungsinya ini tuh cuma bukan sekedar perangkat biasa, ini tuh adalah alat komunikasi antara perangkat A ke perangkat B, komputer A ke komputer B. Contoh yang paling sering kita gunakan itu tuh adalah modem untuk mengakses internet, terus ada network interface card alias LAN card. Udah, itu aja sih. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana CPU di komputer kalian bisa berkomunikasi dengan keyboard atau printer? Rahasianya ada pada satu komponen penting, modul I/O. Modul ini bertugas sebagai jembatan penghubung antara CPU, memori, dan perangkat eksternal. Lalu, apa aja sih fungsi utamanya? Yang pertama yaitu kontrol dan timing, di mana tugasnya mengatur aliran data agar harmonis. Yang kedua dan yang ketiga yaitu CPU communication dan device communication, yang tugasnya sama-sama memastikan komunikasi yang lancar, baik dengan CPU maupun dengan perangkat eksternal. Kemudian yang keempat ada data buffering, di mana tugasnya menampung data sementara agar tidak terjadi penumpukan. Dan yang terakhir error detection, di mana tugasnya mendeteksi jika ada kesalahan selama pertukaran data. Nah, untuk melakukan tugas-tugas tadi, komputer menggunakan 3 teknik input-output yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Teknik pertama adalah program I/O. Di sini, CPU memegang kendali penuh dan mengontrol langsung proses I/O. Sayangnya, teknik ini punya kelemahan. CPU harus terus-menerus mengecek dan menunggu sampai proses I/O selesai. Akibatnya, cara ini kurang efisien karena membuang banyak waktu CPU yang berharga. Teknik yang kedua, interrupt driven I/O. Dengan cara ini, CPU tidak perlu repot menunggu. Perangkat I/O lah yang akan mengirimkan sinyal interrupt atau interupsi ke CPU saat datanya sudah siap. Jadi, CPU bisa tetap sibuk mengerjakan tugas lain sambil menunggu. Jauh lebih pintar, bukan? Tapi bagaimana jika data yang ditransfer sangat besar? Disinilah teknik ketiga beraksi. Direct Memory Access atau DMA. Melalui DMA, transfer data terjadi secara langsung antara perangkat I/O dan memori komputer. CPU memberikan izin di awal, lalu mundur. CPU tidak perlu terlibat terus-menerus. Hasilnya, proses transfer data menjadi jauh lebih cepat dan sangat efisien. Tetapi, siapa yang mengatur semua perangkat tersebut agar bisa bekerja sama? Jawabannya adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah software utama yang mengatur jalannya program dan memilih seluruh sumber daya komputer kita seperti Windows, macOS, Linux, hingga Android di ponsel kalian. Tidak sistem operasi dengan tujuan convenience, yaitu membuat komputer kita lebih nyaman dan mudah digunakan oleh kita sendiri, dan efisiensi agar sumber daya komputer digunakan seefisien mungkin. Untuk mencapai tujuan ini, sistem operasi bertindak sebagai jembatan atau user interface yang menghubungkan dengan hardware yang membantu kita mengakses file hingga menangani error yang terjadi. Misalnya lainnya seperti sebagai resource manager, sistem operasi bekerja sebagai porsi kerja dan mengatur penggunaan CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat I/O yang memastikan semua program yang Anda buka bisa berjalan berdampingan tanpa saling bertabrakan atau So, bagaimana cara sistem operasi kerja pada tipe interaktif di mana Anda bisa langsung berinteraksi dengan layar komputer? Ada juga sistem di mana program dijalankan secara berkelompok di belakang tanpa interaksi langsung, agar CPU tidak membuang waktu atau idle. OS menggunakan teknik multi-threading. CPU akan mengeksekusinya lebih dari satu program secara bergantian dengan secepat. Karena banyak program yang dijalankan, sistem operasi butuh penjadwalan atau scheduling. Ada 4 tingkat. Program mana yang masuk ke sistem dari internet itu program dijalankan kementerian memori. Short term yang sangat krusial ini menentukan program
Karena yang dieksekusi CPU detik ini juga, dan AI scheduling untuk mengatur giliran penggunaan seperti printer atau disk. Sebagai kesimpulan dari rangkaian materi, memori hadir untuk menyimpan data dan instruksi yang akan diproses oleh CPU. Input output ada agar bisa berkomunikasi dan menerima perintah dari dunia luar. Dan terakhir, sistem operasi adalah sosok komputer yang mengatur seluruh sumber daya tadi agar bekerja dengan efisien. Tiga komponen inilah yang bersama siang dan malam membuat sistem komputer Anda dapat berjalan dengan sangat baik. Terima kasih sudah belajar bersama kami.